Hola semuanya, Timon putar balik lagi nih. Kali ini kami membidik sesuatu yang serius. Ya, proyek ini rumit guys. Saya pikir saya bisa menyelesaikannya dalam sebulan. Saya sangat berharap dukungan kalian, agar usaha kita tidak sia-sia. Like, comment, dan subscribe-mu akan sangat membantu kami. Dan hari ini, kami putuskan untuk melakukan rekonstruksi. Ya, kami ingin mencoba membuat senjata. Ini akan menjadi rekonstruksi kapal bajak laut yang terbuat dari kayu. Sejauh ini kami hanya membuatnya dari kayu. Jika kamu mendukung kami dan video ini mendapat setidaknya 200.000 like, kami akan melelehkan dan membuatnya dari perunggu. Asik kan? Nah, bahkan teman kami Bejo kaget dengan proyek yang akan kita buat. Dia putuskan untuk membantu kami sedikit dan bahkan berkontribusi pada pembangunan model ini. Tapi biar kamu ngerti, kami telah mengeringkan kayu untuk model ini sejak musim dingin. Ya, kami menyiapkan kayu maple ini sebulan yang lalu. Sementara temanku Slamet cuma bantu memotong. Meski cuma begitu, aku sangat senang guys. Karena akan ada banyak pekerjaan lagi nanti. Kami perlu merakit 2 bagian dari model. Kami masih punya kerjaan pembubutan yang serius. Di mana kami bahkan membeli mesinnya. Kami telah menyiapkan bilet, menggergajinya sedikit, sehingga akan ada lebih sedikit pekerjaan serutan. Kami masih baru belajar guys, dan secara bertahap menguasai unit ini. Bahkan Bejo mencoba untuk mengerjakannya. Kamu perlu belajar sedikit ya. Sepanjang hari kami cuma memproses moncongnya. Progresnya lamban. Saya harus dempul juga kayaknya. Tapi itu harus berubah dengan indah guys. Ya, tentu saja. Ada banyak debu. Tapi paling nggak, ini kelihatan bagus di kamera. Kami menghabiskan sepanjang hari untuk pekerjaan ini. Tapi kami membuat model utama dan sangat mirip dengan aslinya. Yuk kita lanjutkan. Moncongnya ternyata bagus guys. Dan sekarang kita perlu memotong ujung pengikat. Mereka hanya perlu mengikat 2 bagian. Lagi pula mereka punya semua beban selama rotasi pada satu titik pada peralatan mesin. Mereka memenuhi tugas mereka dan kita tidak lagi membutuhkan mereka. Tapi ada bekas benjolan yang cantik. Nanti saya balik dan dapatkan knop cantiknya. Di mana biasanya bagian belakang moncongnya ya. Selanjutnya, kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, sekarang kamu perlu menggerenda alur di moncong dalam. Saya bahkan membeli alat baru untuk ini. Ini seperti rekonstruksi guys. Sepertinya itu tidak akan bisa berfungsi. Tapi kami ingin menembakkan setidaknya sekali. Ya, setidaknya dengan bola foil. Entah bagaimana, untuk memeriksa apakah itu berfungsi atau tidak. Singkatnya, kita akan membuat lubang di dalam setengah moncongnya. Kemudian, kita akan melihatnya. Jika kami mendapatkan banyak like dan kamu memilih versi perunggu, saya akan tetap melakukannya menggunakan teknologi kotak inti. Dan di sana tentu saja akan ada moncong yang lebih serius. Semua tergantung padamu sob. Kumpulkan 200.000 like dulu ya guys. Wih, ternyata keren. Sekarang kita perlu membuat kereta di mana kita akan memasang moncong ini. Saya akan membuatnya sesuai dengan jenis kapal, besar, tinggi, dan di atas 4 roda. Tentu saja saya harus memotong banyak bagian yang kosong dari kayu lapis. Nah, beberapa masih harus direkatkan agar kuat. Dan saya juga memutuskan untuk membuat roda sendiri. Menggambar lingkaran, memotong semua detailnya. Dan jangan lupa guys, perkuat mereka dengan pelek improvisasi. Dan di seri berikutnya, saya akan menghias semuanya, menyelesaikannya dengan logam paku keling. Sejauh ini semuanya kasar. Saya sudah menghabiskan banyak waktu untuk proyek ini. Dan kayu itu masih perlu direkatkan dan menunggu sampai mengering. Waktu pun berlalu guys, dan kita bahkan belum berada di tengah-tengah pekerjaan kita. Kami telah habiskan banyak waktu di atas roda. Wih, senjata bajak laut yang keren. Perlahan, sedikit demi sedikit, keretanya hampir siap. Tetap biarkan nodanya untuk memberikan tampilan dan melindunginya dari lingkungan eksternal. Setelah kering, kami mengebor lubang di roda pada satu sumbu. Dan di dasar kereta, kami melakukan hal yang sama. Dan itulah berapa banyak detail yang saya dapatkan. Kelihatannya sederhana ya, tapi itu 2 hari kerja guys. Dan 1 hari lagi buat ngeringin lem.
Sekarang, ini perlu dirakit, dan ini akan menjadi bagian tercepat. Dan saya juga membeli pipa aluminium untuk as roda dan memutuskan untuk menggunakannya. Beberapa saat kemudian, saya akan melakukannya lebih awal. Tetap memasang casing ini dan memalu semuanya ke sumbu. Nah, pasang rodanya sendiri. Semuanya kasar, tentu saja, tapi seperti aslinya guys. Tidak ada bantalan. Kami hanya akan memperbaikinya dengan pasak logam. Saya akan membuatnya sendiri ya. Dan pada akhirnya, keretanya sudah siap guys. Buat saya, sepertinya itu keren. Itu harus menahan beban yang sangat besar karena larasnya terbuat dari perunggu dan recoil akan bekerja padanya. Itu sebabnya sangat besar. Selanjutnya, kami putuskan untuk menyepuh tong kayu sedikit. Lagi pula, terlihat lebih menarik dalam perunggu. Bagaimana dengan kalian? Tulis di komentar. Saya lebih suka seperti ini. Ini masih papan kayu guys. Selanjutnya, kami putuskan untuk mengikat moncongnya dengan tali. Kami belum akan memakai dengan lem, karena kami butuh model yang terbuat dari bagian untuk peleburan logam. Saya masih ingin demonstrasi pekerjaan kami ya. Well, kami perlu menembakkan sekali, atau setidaknya penuh dengan bubuk mesiu. Untuk menunjukkan bahwa semua ini berhasil, ini adalah opsi sementara, dan kamu harus mengikatnya erat-erat dengan tali. Jika ada yang suka, saya lepas tali ini, dan modelnya sudah siap. Saya dapat dengan mudah membuat matriks untuk peleburan. Tapi ngomong-ngomong, itu juga terlihat keren dengan tali. Tahukah kamu bahwa moncongnya bahkan terbuat dari kulit? Itu keren guys. Sementara kami juga butuh lubang untuk sumbu. Dan saya memutuskan untuk mengebornya di tengah. Bagaimanapun, ada lubang kecil di sana. Tapi ini model kayu, hanya untuk hiasan saja. Di final, itu terlihat keren. Kami melakukan sesuatu dalam skala besar, dan bukan pedang. Dan saya harap kamu akan mendukung kami dalam proyek ini. Kemudian, akan ada seri kedua dalam perunggu. Nah, seperti yang saya janjikan, mari kita tembak bola foil. Aku bahkan mendapat sepotong kecil kaca untuk ini. Dan, mari kita cek. Ya Tuhan, berhasil guys. Ini sepotong kayu loh. Saya harap kamu tahu betapa kerennya ini. Selama sebulan penuh, kami membuat senjata ini. Sempat terganggu juga oleh proyek-proyek kecil. Jadi semuanya sekarang tergantung padamu. Bagaimana kamu akan membantu kami untuk mempromosikan video ini di sosial media dan share ke teman-temanmu melalui apapun. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Tulis juga di komentar, apakah kita harus membuat versi perunggu atau tidak. Nah, itu saja guys untuk hari ini. Dan sampai jumpa.